Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam Bapak. Mohon izin di sini kami akan mempresentasikan terkait proyek UAS yang sudah ditugaskan. Di sini kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 9 orang anggota ya. Di antaranya pertama di sini ada saya sendiri, Rifki Ilhami Fauzi, selaku moderatornya. Kemudian ada di sini Ida Hamidatur Rosadi, ada Raka Alpiansyah, ada Ratu Kuratul Aini, ada Rizky Maulana, Sabrin, kemudian ada Sarah Nurul Yakin, Syahir, dan Yoga Dewi Prayoga. Nah, di sini kami akan mempresentasikan terkait proyek tentang proyek UAS Japa tentunya ya, yaitu tentang pembuatan sebuah sistem kecil untuk kebutuhan kafe-kafe. Sesuai judulnya yaitu coffee shop ya, program untuk mempermudah di kafe intinya, yang mungkin akan dijelaskan oleh Sabrin. Pada Sabrin saya silahkan. Bismillah. We are creating an application for a cafe shop where customer can easily choose the menu they want to order through the app from their respective suggests. A dashboard will appear from them to view. Selected to confirm the orders. After placing the order, customer go to the cashier to make the payment. The admin has been accessed to manage the update the menu to the list. Latest item always display to the customer dashboard. This is our application for coffee shop. Oke, selanjutnya kita akan membuat database. Di mana yang pertama masuk ke aplikasi The Beaver, boleh di-share screen dulu. Nah, kita di The Beaver ini masuk ke script MySQL, di mana kita buat struktur dari database-nya. Di dalamnya, yang pertama kita ngebuat tabel user. Ini untuk nyimpen data pengguna aplikasi, ada ID sebagai primary key, nama, email, password, dan is-admin. Ini nunjukin apakah user atau admin di dalam tabelnya. Selanjutnya, ke bawah ada tabel menu item. Di dalamnya ada ID, menu item. Di dalamnya ada nama, tipe, makanan atau minuman, harga, dan image file name buat di UI-nya nanti. Selanjutnya, ke bawah lagi ada tabel order. Nah, di tabel order ini isinya ada ID sebagai primary key, user ID, order date, total amount, sama status pesanannya. Apakah pending, complete, atau cancel. Selanjutnya, terakhir ada tabel order item. Ini tuh detail dari tabel sebelumnya, yaitu tabel order. Dalamnya ada ID, order ID, menu, quantity, subtotal. Nah, dari database yang udah kita buat ini, pastinya kita harus konekin ke VS Code. Kode di VS Code-nya. Gimana caranya? Kita masuk ke Java Project yang ada di pojok kiri bawah. Scroll ke bawah sampai nemu reference library. Nah, di sana ada tambahkan file. Kita tambahin file MySQL connector J93.0 jar ke reference library. Ini tuh apa? Ini merupakan driver JDBC yang resmi dari MySQL-nya. Tujuannya, selain pastinya buat koneksiin ini tuh, jadi bisa ngelakuin komunikasi SQL ke database MySQL menggunakan kode Java kita nanti. Setelah udah konekin,
bisa masuk ke kelas database Java di atas. Nah, kelas ini tuh buat apa sih? Ini tuh musatin semua proses koneksi database supaya nggak berulang-ulang dan banyak tempat dalam proyek. Di dalam kelas ini, di kodenya yang pertama, boleh masuk ke kelas dulu. Nah, kalau ke atas, nah yang pertama ada kelas database connection. Ini tuh isinya konfigurasi koneksi ke database lokal MySQL yang udah kita buat tadi. URL-nya, usernya, password-nya. Di dalam kelas ini ada metode yang pertama, get connection. Pastinya metode ini buat ngekoneksiin driver yang file tadi kita masukin ke reference library itu. Kodenya yang class .forName. Com MySQL cdbc driver. Lanjutnya ke method yang kedua. Ada close connection. Sesuai namanya, ini tuh buat mutusin koneksi setelah digunakan buat nggak bebanin server lah, kan kita bikin localhost ya, otomatis punya server sendiri. Terus metode yang ketiga ada get up base directory. Ini tuh fungsinya untuk nentuin lokasi folder project atau .jar tadi di mana beradanya. Ini penting buat ngeakses file internal kayak gambar. Metode selanjutnya ada get image directory. Pastinya ini tuh buat nyimpan file gambar menu, tapi juga ngecek apakah folder data atau image-nya sudah ada, sama kalau belum, pasti otomatis bisa dibuat. Gitu. Sekian penjelasan tentang database connection.java. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pembahasan selanjutnya adalah tentang model. Nah, di dalam sistem ini ada 4 kelas model utama. Yang pertama itu ada menu item, order, order item, dan user. Pada bagian yang pertama yaitu menu item. Menu item di sini itu representasi dari makanan atau minuman yang berfungsi untuk mewakili setiap item di menu. Nah, setiap item di sini memiliki ID, nama, jenis makanan atau minuman, harga, dan nama file gambar. Nah, kelas ini tuh menggunakan encapsulation, yaitu private dan getter setter, dan memiliki juga dua konstruktor, satu untuk data lengkap dengan ID, dan satu untuk input data baru. Nah, pada bagian yang paling atas yaitu private integer ID, private string name, dan seterusnya. Lalu di sini juga ada konstruktor pada bagian public menu item. Lalu ada juga di sini ada getter dan setter yang berfungsi untuk mengambil dan mengubah data. Nah, di sini tuh pada bagian public string get name dan public void set name. Dan yang terakhir adalah override to string untuk debugging. Nah, kode yang terakhir pada override. Lalu selanjutnya adalah class order. Nah, kalau class order di sini tuh representasi dari pemesanan yang berfungsi untuk mewakili transaksi pemesanan oleh pengguna, memuat siapa yang memesan atau user ID, waktu pemesanan, total harga, status, dan daftar item yang dipesan. Mau ke order itunya. Nah, yang pertama itu ada relasi agregasi ke order item pada bagian private integer ID. Lalu juga ada konstruktor untuk order baru pada bagian public order. Selanjutnya ada getter untuk ambil data dan setter untuk update data pada bagian public big decimal get total amount dan public void set item. Nah, yang terakhir adalah override to string untuk debugging. Kodenya itu yang di paling bawah ada override public string to string. Lalu kelas yang selanjutnya adalah kelas order item.
Kelas order di item di sini tuh untuk rincian tiap item dalam order yang berfungsi untuk mewakili satu baris item dalam order. Nah, di sini tuh untuk menyimpan ID menu, nama, harga per item, kualitas, dan subtotal. Di sini juga ada konstruktor tanpa ID pada bagian public order item. Lalu ada getter dan setter pada bagian public big decimal di bawah. Nah, public big decimal, get subtotal. Lalu ada public void set quantity, dan yang terakhir ada override to string. Dan kelas yang terakhir adalah kelas user yang merupakan representasi pengguna aplikasi. Yang user di sini tuh untuk mewakili pengguna sistem, baik admin ataupun customer biasa. Di sini juga ada konstruktor pada bagian public user, lalu ada getter dan setter. Pada public boolean is admin dan public void set admin. Lalu di sini juga ada override to string. Jadi kesimpulannya untuk bagian model ini tuh, yang pertama itu untuk kelas menu item. Di sini tuh untuk menyimpan data menu makanan atau minuman. Lalu ada order. Order di sini tuh untuk menyimpan transaksi pembelian oleh user. Kemudian ada order item untuk menyimpan detail barang dalam satu transaksi. Lalu yang terakhir adalah user untuk menyimpan data pengguna. Sekian penjelasan dari bagian model. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ialah DAO atau data akses objek. Nah, jadi DAO ini atau data akses objek ini tuh digunakan sebagai untuk berinteraksi langsung dengan database. Nah, di situ boleh dilihat ke menu item DAO. Nah, jadi ini tuh kayak berfungsi sebagai jembatan antara aplikasi Java dengan table menu item di database. Nah, jadi ini tuh secara sederhana, kelas ini tuh bertanggung jawab untuk semua operasi terkait data menu, seperti menambahkan, mengambil, memperbarui, dan menghapus item menu. Nah, di situ boleh dilihat kelas menu item DAO. Nah, di situ kan kelas ini tuh berisi metode-metode ya untuk melakukan operasi CRUD pada table menu item. Nah, di situ bisa dilihat kayak add menu item dengan parameter menu item. Jadi fungsinya itu kayak untuk menambahkan item menu baru ke dalam table menu item. Nah, di situ juga ada yang namanya tuh query SQL. Nah, itu tuh kayak buat insert itu menu item. Nah, di situ ada parameternya nama, type, price, dan image file name. Nah, values-nya itu kan tanda tanya semua. Itu tuh digunakan untuk prepared statement untuk mencegah serangan SQL injection. Nah, selanjutnya ialah proses tuh. Ada try con. Nah, itu kayak untuk mendapatkan koneksi database melalui database connection. Terus dia tuh bakal membuat prepare statement dengan query SQL. Nah, terus dia tuh bakal digunakan untuk mengambil ID yang dihasilkan secara otomatis oleh database setelah penyisipan. Nah, selanjutnya itu bakal mengatur nilai-nilai placeholder dengan data objek menu item yang diberikan, seperti nama, jenis, harga, dan file gambar. Nah, lalu dia tuh bakal menjalankan perintah insert dengan pstm.executeUpdate. Nah, jadi metode ini tuh buat mengembalikan jumlah baris yang terpengaruh. Nah, jika rows affected ini lebih besar dari 0, maka berarti dia tuh penyisipan berhasil. Nah, terus ID yang baru dihasilkan itu diambil dari generate key dan diatur ke objek item. Nah, terus dia tuh bakal mengembalikan true jika bersignifikan dan false jika gagal. Nah, di sini kan ada penanganan error ya. Nah, dia tuh bakal menggunakan SQL execution. Nah, jadi dia tuh kalau jika terjadi kesalahan database, dia tuh bakal mencetak pesan kesalahan ke sistem error. Nah, selanjutnya ialah manajemen sumber daya. Nah, dia itu kan di dalam block finally, dia itu bakal memastikan bahwa prepare statement dan connection ditutup dengan benar menggunakan user DAO.close connection dan database connection dan .close connection. Dia itu bakal digunakan untuk mencegah kebocoran sumber daya. Nah, yang kedua ialah kelas get all menu item. Method.
Nah, dia itu fungsinya sebagai mengambil semua item menu dari table menu item. Jadi untuk query sekalian itu hampir sama seperti sebelumnya, kayak select ID, name, type, press, image file name. Nah, dia tuh bakal ngambil dari from menu item order by type. Nah, dia tuh bakal mengurutkan hasil berdasarkan tipe, lalu nama untuk tampilan yang terlebih teratur. Nah, dalam proses itu tuh ada yang namanya tuh menganalisis array list kosong bernama menu item. Dia tuh bakal menyimpan objek menu item yang diambil. Nah, terus dia tuh bakal mendapatkan koneksi database. Lalu dia tuh bakal membuat prepare statement dan menjalankan query dengan pstm.execute query yang mengembalikan result cell. Nah, lalu itu bakal mengulang melalui result set menggunakan rs next untuk setiap baris. Nah, jadi itu bakal ngambil nilai ID, nama, tipe, harga, dan image file name. Lalu membuat objek menu item yang baru dengan nilai-nilai itu. Terus menambahkan objek menu item ke dalam daftar menu item. Lalu dia tuh bakal, yang terakhir tuh mengembalikan daftar menu item. Nah, yang ketiga ialah metode get menu item, boleh ke bawah. Nah, yang itu. Get menu item by ID dengan parameter integer ID. Jadi fungsinya itu kayak mengambil satu item menu berdasarkan ID uniknya. Nah, itu kan dapat dilihat nih si string SQL. Dia tuh ada select ID, nama, tipe, press, image. Dia tuh dari menu item. Nah, dia tuh bakal mencari ID dengan tanda tanya. Jadi proses itu tuh bakal mendapatkan koneksi database, terus membuat prepare statement dengan mengatur parameter ID, lalu menjalankan query. Nah, terus kalau hasil ditemukan, jadi si rs.next itu mengembalikan true. Jadi sebuah objek menu item dibuat dengan data yang diambil. Nah, terus dia tuh bakal mengembalikan objek menu item atau null nih. Nah, kalau si tidak ada item dengan ID yang diberikan. Jadi boleh ke metode update. Nah, itu. Nah, jadi untuk update menu item dengan parameter menu item, nah, jadi fungsi ini tuh kayak memperbarui catatan item menu yang sudah ada di table menu items. Nah, jadi prosesnya itu sama ya, hampir mendapatkan koneksi database, lalu membuat prepare statement, dia itu bakal mengatur nilai nama, tipe, harga, dan image file name yang baru berdasarkan objek item, serta mengatur ID untuk kalau saya di mana atau where. Nah, terus dia tuh bakal menjalankan perintah update dengan pstm execute update. Lalu dia tuh bakal mengembalikan true jika rows affected lebih besar dari 0. Maka itu bakal pembaruan berhasil. Nah, kalau gagal, bakal false. Boleh ke metode delete menu item. Nah, ini fungsinya itu menghapus catatan item menu dari table menu item berdasarkan ID. Nah, di sini bisa lihat ya, di dalam query-nya itu kayak delete from menu item di mana ID-nya. Nah, terus prosesnya itu dia itu bakal koneksi ke database, terus membuat prepare statement dan mengatur parameter ID. Nah, dia bakal menjalankan perintah delete dengan yang sama tuh stmt execute update. Terus dia tuh bakal mengembalikan true jika row expected lebih besar dari 0 dan false jika gagal. Nah, selanjutnya ialah ke folder order DAO. Nah, kelas ini tuh berfungsi sebagai data akses objek sama ya. Jadi dia tuh untuk mengelola data pesanan atau order dalam aplikasi. Jadi itu hampir sama kayak menu item, cuman dia tuh lebih ke perantara antara aplikasi dan table order ini di database. Jadi itu bakal menangani semua operasi yang berkaitan dengan data pesanan. Nah, itu kan ada kelas order DAO dengan parameter order. Jadi dia tuh fungsinya tuh kayak menambahkan pesanan baru ke dalam table orders. Nah, di situ kan ada query-nya tuh kayak insert into orders dengan parameter isinya tuh ada user ID, order date, total most, dan status. Nah, di prosesnya itu atau di logikanya itu dia tuh bakal mendapatkan koneksi database melalui database connection yang sudah dibuat ya di DB. Nah, lanjut dia tuh bakal membuat prepare statement dengan query SQL
yaitu statement return generate key. Nah, dia tuh yang digunakan untuk memberitahu bahwa JDBC agar mengembalikan ID yang dihasilkan secara otomatis oleh database untuk baris yang baru. Nah, selanjutnya ialah mengatur nilai placeholder. Nah, jadi dia tuh kalau disitu kan ada pstm.send integer dengan parameter 1, lalu dia tuh bakal nge-order dari get user ID. Nah, itu kayak buat mengatur ID pengguna. Selanjutnya ialah pstm.setTime times dengan parameter 2, itu timestamp.value dengan parameter juga di dalamnya tuh ada order, terus mendapati ada kan waktu ordernya, dia tuh kalau mengatur tanggal pesanan dari local date terus dikonversi ke timestamp agar sesuai dengan tipe data SQL. Nah, lalu ada stm.setBig desimal dengan index ketiga yaitu order, lalu dia tuh udah ngambil get total amount-nya. Nah, ini tuh kayak buat mengatur total jumlah pesanan, lalu ada di set string. Nah, itu kayak buat ngambil status pesanan, misalnya kayak pending atau complete. Nah, selanjutnya ialah menjalankan perintah insert dengan pstmt execute update. Nah, itu kayak memberikan jumlah baris yang terpengaruh tadi. Nah, yang terakhir ialah jika rows affected lebih dari 0 berarti itu berhasil lah. Terus yang terakhir ialah mengembalikan order ID. Nah, jadi yang dihasilkan atau ini satu jika misalnya gagal, kayak dia itu bakal penangkapan error. Seperti yang itu kan ada SQL execution. Jika masalah database mencetak pesan kesalahan ke error. Lalu mencetak crash. Nah, kalau untuk manajemen sumber daya itu kayak blok panelnya tuh, dia itu memastikan bahwa prepare statement dan connection itu dengan benar menggunakan user DAO close connection dan database connection close connection. Nah, dia tuh bakal fungsinya tuh kayak untuk menghindari kebocoran sumber daya. Nah, jadi ini kayak sama seperti sebelumnya ya, penggunaan user DAO collection. Jadi mungkin perlu dipertimbangkan untuk kedepannya tuh, karena kebahaya juga, takut kena virus tuh apa. Selanjutnya ialah boleh ke get order. Nah, itu get order by user ID. Metodenya tuh dengan parameter integer user ID. Nah, fungsinya itu mengambil semua pesanan yang dibuat oleh pengguna tertentu berdasarkan user ID. Nah, jadi proses ini tuh menginisialisasi release kosong bernama orders untuk menyimpan objek order yang diambil. Terus dia tuh bakal ngambil nih dari koneksi database. Nah, terus bakal membuat prepare statement dan mengatur parameter user ID-nya. Nah, selanjutnya ialah bakal menjalankan query dengan stmt.execute query yang menentukan resource set. Nah, terus bakal ngulang nih si resource set ini. Nah, habis ngulang tuh dia bakal memberikan data orders. Nah, selanjutnya ialah ke method get all orders. Boleh ke bawah, Om. Nah, yang gitu. Nah, fungsinya itu kayak mengambil semua pesanan dari table orders tanpa filter pengguna. Mungkin langsung aja ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, makasih Raka. Bagian saya menjelaskan masih tetap di bagian DAO ya, dengan kelas yang berbeda. Yang selanjutnya ada order items. Untuk package-nya juga tetap sama di kayak sebelum-sebelumnya. Yang dimana ini itu menandakan bahwa filenya itu yang berisi kelas-kelas untuk mengakses ke database gitu, ke DAO. Terus untuk impornya juga itu tetap sama, yang membedakan ada di order item yang dimana itu tuh untuk model representasi dari item yang dipesan gitu oleh pemesan. Nah, untuk kelasnya kita ada order item. Di codingan itu ada public class order item DAO, yang dimana ini tuh tugasnya tuh untuk menangani data dari tabel order item itu. Terus bisa dilihat juga di situ konstruktornya juga kosong. Walaupun kosong, tapi itu juga tetap diperlukan gitu untuk membuat objek dari kelas ini. Ada public boolean add order item, itu metode yang kita gunakan, yang dimana fungsinya itu untuk
menambahkan data item ke dalam tabel order item itu tersendiri gitu. Di sini juga ada SQL query yang insert into order items. Itu juga kita bisa memasukkan order ID, menu, item ID, quantity, dan subtotal. Untuk values-nya juga kita menggunakan tanda tanya, yang dimana sudah dijelaskan sebelumnya juga, kalau itu tuh digunakan sebagai parameter agar SQL-nya itu aman gitu ya. Lanjut ke proses eksekusi, yang dimana ada if, dalam kurung con, yang dimana itu tuh kita bisa mengambil koneksi dari database yang ada gitu untuk membuat prepaid statement juga berdasarkan query yang sebelumnya itu ada di atasnya. Dan juga ini tuh kita bisa memasukkan parameter dari objek order item gitu. Di antaranya kan tadi ada order ID, menu item ID, quantity, dan subtotal gitu. Nah, jika kita menjalankan query insert, kalau rows affected lebih dari 0, yang tadi sudah disebutkan juga sama Raka gitu ya, berarti itu datanya itu berhasil ditambahkan gitu. Lanjut ke catch SQL exception, itu di untuk error handling dan juga clean up gitu, yang dimana itu tugasnya tuh untuk menangani error jika insertnya tuh gagal terjadi gitu, dan itu juga bisa menutup koneksi PSTMT dan con menggunakan metode close connection. Yang selanjutnya ada metode get order item by order ID. Di codingannya itu ada public list order item, yang dimana itu tuh fungsinya tuh untuk mengambil semua order item berdasarkan order ID tertentu. Dan juga di situ ada SQL join, menggabungkan tabel order item dan menu item agar bisa mengambil nama dan harga item tersebut. Untuk proses eksekusinya ada di list order item sama dengan new array list, itu tuh buat list kosong itu untuk menampung hasil dan juga untuk mengambil database dan menjalankan query select. Untuk membaca data dari result set itu ada di while dalam kurung rs.next, yang dimana itu tuh loop selama ada baris hasil query dan juga membuat objek order item baru dari hasil kolom dan memasukkan ke list gitu. Dan juga selanjutnya ada codingan error handling dan juga clean up juga, itu menangani error saat mengambil data dan juga akan menutup semua result gitu, result set, prepare statement, dan juga connection. Nah, jadi kelas order item DAO ini untuk menambahkan dan juga mengambil data order item dari database dengan menggunakan Java Database Connectivity. Lanjut ke file yang user DAO. Nah, untuk di user DAO sama seperti ada yang sebelumnya ya, yang sudah dijelaskan. Untuk package-nya tetap sama, yang membedakan ada di import. Itu mengimport kelas untuk mendapatkan koneksi ke database dan juga mengimport model kelas user, representasi objek user gitu. Nah, untuk kelasnya ada public class user DAO, yang dimana kelas ini tuh untuk berinteraksi dengan data user di tabel user gitu. Nah, ada metode get user by email, itu tuh fungsinya tuh untuk mengambil data berdasarkan email. Untuk SQL query-nya hampir sama dengan yang disebutkan di sebelumnya. Terus untuk eksekusi query-nya ada di ifcon, itu tetap sama untuk menyambungkan ke database dan juga mempersiapkan perintah SQL menggunakan prepaid statement gitu. Nah, ada penanganan error, itu sama juga di codingannya, yang sebelumnya menangani error SQL dan juga menutup result preference dan connection. Untuk metode yang kedua ada public boolean register user gitu. Nah, yang dimana ini tuh untuk menambahkan user baru ke tabel user. Untuk SQL dan eksekusinya tetap sama, yang dimana PSTMT itu menyusun statement SQL dengan parameter dari objek tersebut. Untuk penanganan error itu di if part 24 get error code, yang dimana jika terjadi error maka email itu sudah ada dan akan menampilkan tampilan pesan khusus gitu.
Untuk yang ketiga ada metode close connection dengan codingan public static void close connection, yang dimana ini tuh fungsinya untuk menutup statement dan juga result set agar koneksinya itu tidak bocor dan juga mempraktikkan good resource management. Nah, jadi kelas user DAO ini merupakan bagian penting gitu dari untuk melakukan registrasi dan juga pencarian user berdasarkan email. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian service pada project Coffee Shop. Nah, service layer ini merupakan bagian yang bertugas menjalankan logika utama atau proses bisnis dari aplikasi. Nah, pada project ini, service layer itu terbagi ke dalam 3 kelas, yaitu yang pertama ada out service untuk autentikasi user seperti login dan register. Yang kedua ada menu service, itu untuk mengelola data menu seperti menambah, update, dan juga hapus menu. Dan yang terakhir ada order service, itu tuh untuk menangani proses pemesanan serta melihat riwayat dan total penjualan. Nah, di sini sekarang saya akan membahas satu persatu mulai dari out service. Nah, di file ini tuh fungsi utamanya yaitu yang pertama memverifikasi user saat login, yang kedua mendaftarkan user baru saat register. Nah, 2 metode penting yang digunakan adalah login, string email itu yang string password. Nah, metode ini tuh digunakan saat user mencoba masuk ke dalam aplikasi. Di dalam metode ini ada proses pengecekan yang penting, yaitu di yang pertama tuh baris pertama tuh akan mencari user dari database berdasarkan emailnya. Nah, kalau misalnya user ditemukan, maka sistem akan lanjut ke pengecekan password. Nah, password ini dicek menggunakan getter, get password, lalu dibandingkan langsung dengan password yang diketik oleh user saat login. Nah, kalau misalnya cocok, user dianggap valid dan dikembalikan dengan return user. Nah, kalau misalnya gak cocok atau usernya tidak ditemukan, maka akan return null. Nah, metode yang kedua itu ada register. Nah, metode ini tuh fungsinya tuh untuk membuat user baru. Langkah-langkahnya yang pertama, cek dulu apakah email tersebut sudah dipakai. Yang kedua, kalau misalnya belum terdaftar, maka akan dibuatlah user baru. Lalu yang terakhir, user tersebut dikirim ke DAO untuk disimpan ke database. Nah, jadi intinya di out service ini tuh adalah gerbang utama sistem. Jadi tanpa login atau register yang valid, maka user itu tidak akan bisa lanjut ke fitur lain. Lalu selanjutnya, kelas yang kedua ada menu service. Nah, menu service ini menangani proses create menu, yaitu create, read, update, dan juga delete. Nah, metode-metode utama di sini tuh yang pertama ada add menu item, itu tuh fungsinya untuk menambahkan menu baru. Nah, objek menu item ini tuh berisi data seperti nama, harga, kayak gitu. Nah, data ini diakses menggunakan getter. Contohnya item get name dan juga item get price. Lalu dikirim ke DAO untuk disimpan. Metode selanjutnya yaitu get all menu items. Nah, ini tuh fungsinya untuk menampilkan seluruh daftar menu dari database. Selanjutnya ada get menu item by ID. Ini tuh fungsinya mengambil satu menu berdasarkan ID-nya. Misalnya saat user ingin edit. Selanjutnya yang terakhir nih ada update menu item dan juga delete menu item. Metode ini tuh untuk mengubah dan juga menghapus menu dari database. Hasil dari prosesnya ini akan mengembalikan true jika berhasil dan false jika gagal. Jadi singkatnya tuh menu service ini berperan sebagai pengelola produk yang dijual di coffee shop. Selanjutnya ke kelas yang terakhir yaitu order service. File ini mengatur proses pemesanan dan juga transaksi mulai dari checkout sampai melihat laporan penjualan. Metode pentingnya tuh antara lain ada create order, itu ya digunakan saat user menyelesaikan transaksi dari keranjang belanja. Langkah-langkahnya tuh baca isi keranjang, ada menu dan jumlahnya, lalu hitung total harga pesanan dengan bantuan kelas Big Decimal agar hasilnya akurat. Selanjutnya buat objek order, simpan ke database lewat order DAO. Yang terakhir, tiap item diisi dengan order ID menggunakan set order ID agar datanya saling terhubung. Selanjutnya ada get user orders. Itu tuh fungsinya untuk menampilkan riwayat pesanan user berdasarkan ID. Nah, sistem ini mengambil data order lalu menambahkan daftar
daftar item ke masing-masing order dengan order set items. Selanjutnya ada get all orders dan juga get total sales amount. Nah, kedua metode ini tuh biasanya untuk admin. Nah, kalau misalnya get all orders tuh untuk menampilkan semua pesanan, kalau misalnya get total sales amount tuh untuk menjumlahkan semua total penjualan. Oke, mungkin itu saja dari aku untuk bagian service. Terima kasih banyak. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih sebelumnya. Kita sekarang masuk ke bagian UI ya, atau user interface. Nah, di sini di bagian UI juga dibagi dalam beberapa kelas gitu. Untuk kelas yang pertama itu ada kelas admin dashboard frame. Pada bagian ini, jadi di sini tuh kita akan membahas antar muka. Jadi si admin dashboard frame ini tuh menjelaskan antar muka utama yang digunakan oleh admin dalam aplikasi coffee shop. Itu kelas ini juga dibangun menggunakan Java Swing dan terdiri dari 2 fitur utama, yaitu manajemen menu dan laporan penjualan. Nah, untuk yang pertama itu untuk inisialisasi awal konstruktornya ketika kelas admin dashboard frame dijalankan. Nah, itu ada public class admin dashboard. Jadi si menu service dan order service ini tuh diserialisasi untuk komunikasi dengan database gitu. Kemudian UI ditampilkan dibentuk melalui metode unit UI. Terus data menu dimuat lewat load menu items. Dan data penjualan dimuat lewat load sales data. Kemudian untuk tampilan antarmukanya yaitu pada metode unit UI bisa di scroll ke bawah. Nah, itu private void unit UI. Nah, pada bagian ini tuh UI dibagi menjadi 2 tab utama, yaitu tab manajemen waktu, tab manajemen menu maksudnya. Tab manajemen menu yang dibuat melalui create menu manajemen panel. Nah, di sini tuh dia dimuat ada info-info from input seperti ID, nama, tipe, harga, file gambar, dan tombol aksi, tambah, update, hapus, atau bersihkan form. Kemudian ada tabel menu menampilkan seluruh menu yang ada di database. Nah, untuk tab yang kedua itu ada laporan penjualan. Nah, tab laporan penjualan ini itu dibuat melalui create sales report panel. Nah, di dalamnya ada tabel pesanan, menampilkan semua data pesanan yang pernah dibuat. Terus label total penjualan menampilkan akumulasi seluruh nilai transaksi. Kemudian ada manajemen menu juga, CRUD menu item. Nah, di sini tuh ada metode-metode CRUD gitu. Ya, tentunya ada add menu item, ada update menu item, delete menu item. Terus ada juga choose image file. Nah, di sini tuh metode-metode ini tuh ya sama seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya di service gitu. Add menu item ini tuh jadi dia bisa ngambil input dari form, validasi harga dan nama gitu. Terus bisa nyimpan juga ke database melalui menu service add menu item. Nah, untuk update menu item juga sama. Tidak jauh seperti add menu item, akan disimpan di database gitu melalui menu service.update menu item. Nah, untuk delete juga sama. Dan untuk choose image file itu digunakan gfile chooser untuk memilih file. Nah, di sini tuh file disalin ke folder gambar lokal dan nama file disimpan. Nah, untuk selanjutnya ada load sales data. Nah, di sini tuh metode ini tuh dia jadi ngambil semua data pesanan dari database melalui order service, get all order.
melalui method order service get all order. Nah, tampilan ini juga tiap pesanan di tabel ada ID, user ID, tanggal, total, status. Ada juga hitung total semua pesanan yang ditampilkan di total sales label. Kemudian ada logout. Saat tombol logout ditekan, pengguna akan diarahkan ke halaman login melalui login frame, dan frame admin akan ditutup melalui metode dispose. Nah, mungkin untuk ringkasan alur interaksinya ya. Jadi di sini tuh dimulai dari menampilkan admin dashboard frame, terus dia menampilkan dua tab utama gitu. Yang pertama tab manajemen menu, yaitu CRUD, dan tab kedua itu laporan penjualan. Jadi laporan penjualan itu diambil dari data order dan hitung total gitu. Kemudian ada logout juga. Jadi di admin dashboard itu tuh ada tombol logout yang bisa kembali ke login gitu, ke halaman login. Mungkin bisa lanjut ke kelas yang kedua, login frame. Nah, pada kelas login frame ini tuh dia menampilkan antarmuka awal yang ditampilkan saat aplikasi coffee shop dibuka. Jadi frame ini berfungsi sebagai gerbang autentikasi di mana pengguna dapat masuk login menggunakan email dan password yang telah terdaftar. Nah, untuk inisialisasi frame-nya, saat objek login frame dibuat, inisialisasi out service untuk login ke sistem, konfigurasi window atau frame seperti judul, ukuran, dan posisi tengah. Kemudian memanggil unit UI, memanggil metode unit UI untuk membangun tampilan antarmuka login. Masuk ke metode unit UI. Nah, itu. Nah, di sini tuh jadi metode ini tuh berfungsi sebagai membentuk tampilan login dengan komponen berikut. Ada label judul, jadi menampilkan selamat datang di coffee shop. Nah, mungkin ini tuh sulit ya menjelaskannya kalau misalkan nggak sambil demo aplikasi, ya mungkin demonya di akhir gitu. Jadi agak sulit untuk menjelaskannya. Nah, untuk label judulnya dia menampilkan selamat datang di coffee shop. Nah, untuk text filenya atau text file email dan passwordnya input untuk kredensial login. Terus nanti juga ada tombol login gitu untuk memicu proses autentikasi melalui metode perform login. Terus ada tombol daftar akun baru gitu. Nah, ini tuh membuka frame register frame untuk pendaftaran. Nah, untuk proses loginnya di perform login. Nah, itu di perform login, proses loginnya. Nah, ini tuh ambil input email dan password gitu di sini tuh. Terus validasi agar tidak kosong, panggil outservice.login email password. Nah, jika berhasil dia akan menampilkan pesan sukses. Nah, jika user adalah admin, tampilkan admin dashboard frame. Jika user pengguna biasa gitu, tampilkan user dashboard frame. Nah, nanti akan dijelaskan selanjutnya. Nah, jika gagal, tampilan pesan error, email atau password salah gitu. Nah, itu. Jadi untuk ringkasan alurnya, jadi saat aplikasi start gitu dibuka, tampilan login frame ini tuh akan pertama kali ditampilkan gitu. Kemudian nanti tuh akan disuruh isi email dan password gitu sesuai sesuai user gitu, admin atau user biasa. Klik login. Nah, setelah itu akan ditujukan ke outservice.login gitu, ke metode outservice.login. Kemudian ada percabangan di situ. Jika login gagal, maka tampilkan error. Jika login berhasil, cek apakah itu admin. Kalau misalkan admin ya buka admin dashboard. Kalau misalkan user
ke user dashboard. Ya, mungkin itu untuk kelas login frame yang bisa dijelaskan oleh saya. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Kita lanjut ke kelas UI selanjutnya yaitu register frame ya. Sama seperti yang sebelumnya. Jadi kelas ini itu merupakan UI atau user interface tampilan antar muka untuk bagian register frame atau menambahkan user baru gitu. Nah, langsung aja kita masuk ke ada konstruktor yang namanya itu public register frame. Nah, jadi si konstruktor ini itu fungsinya itu digunakan untuk menginisialisasikan gitu frame pendaftaran pengguna gitu atau user registration. Nah, jadi logikanya membuat instan dari si out service untuk membuat registrasi, lalu mengatur properti frame-nya seperti judul, ukuran, posisi dan close operation. Lalu setelah itu bakalan memanggil si metode init UI untuk membangun tampilan antar muka. Nah, metode init UI ini itu fungsinya itu untuk membuat dan menata komponen-komponen antar muka pengguna atau GUI seperti label, tag field, password field, dan button gitu. Jadi menggunakan grid bag layout untuk membuat layout yang fleksibel gitu. Lalu menambahkan label dan info field seperti nama, email, password. Nah, lalu di dalamnya juga itu akan ada dua tombol. Yang pertama itu tombol daftar yang mana untuk menjalankan si metode perform registration saat diklik gitu. Lalu yang keduanya ada button atau tombol kembali ke login gitu untuk membuka form login atau di metode membuka metode login frame gitu dan menutup si jendela si register yang saat ini terbuka. Nah, lalu ada metode perform registration. Nah, yang itu. Nah, fungsinya itu si metode ini itu untuk menangani logika saat tombol daftar yang tadi itu diklik gitu. Yaitu untuk memproses validasi dan pendaftaran si user baru. Jadi logikanya ambil input gitu seperti nama, email, dan password dari field tadi yang diisi, maka akan memvalidasi gitu. Semua field itu harus diisi semua. Gitu, seperti email harus mengandung @ dan dot gitu untuk supaya formatnya valid. Nah, lalu bakalan memanggil si out service register yang mana isinya itu ada name, email, password untuk menyimpan data si user. Nah, jika berhasil, maka tampilan pesan sukses gitu. Lalu akan membuka si login frame. Nah, sebaliknya juga jika gagal, misalnya email sudah terdaftar gitu, maka akan pesan error gitu, tampil pesan error. Nah, lanjut aja ke kelas yang selanjutnya buat user dashboard ya. Nah, jadi user dashboard ini sama seperti yang sebelumnya juga ya, merupakan tampilan antar muka untuk user gitu. Seperti di dalamnya tuh ada menu dan tampilan keranjang dan yang lainnya gitu. Nah, yang pertama kita masuk memiliki konstruktor yang namanya itu user dashboard frame. Nah, konstruktor ini merupakan konstruktor utama yang menerima objek user sebagai parameter. Nah, jadi menginisialisasikan layanan menu dan order dari menu service dan order service gitu serta keranjang belanja. Nah, selain itu juga konstruktor ini itu mengatur judul jendela gitu berdasarkan nama pengguna, menentukan ukuran dan posisi jendela, lalu memanggil si metode init UI untuk membangun antar muka serta ngeload menu item untuk menampilkan daftar si menu. Nah, init UI itu merupakan metode itu untuk membangun sama seperti yang lain-lain sebelumnya ya, untuk membangun antar muka pengguna utama dengan menggunakan tabel panel gitu yang berisi 3 tab gitu. Kalau yang di sini 3 tab, pilih menu, keranjang saya, terus riwayat pesanan. Nah, jadi panel itu menampilkan
panel yang atas itu menampilkan selamat datang gitu dan tombol logout. Nah, masing-masing tab ini itu diinisialisasikan melalui pemanggilan metode create menu selection panel, create card panel, dan create order history panel gitu. Nah, kita masuk ke metode create menu selection panel. Boleh ke bawah, ada menu create selection panel. Nah, jadi si metode ini itu membuat panel untuk memilih menu gitu, makanan atau minuman. Jadi di bagian atasnya itu terdapat panel filter gitu. Misalnya mau nge-filter semua tampil menu atau minuman atau makanan saja gitu. Yang akan memicu metode set filter. Nanti di bawah ada metode set filter untuk memfilter menu yang ingin ditampilkan gitu saat kita klik. Nah, terus bagian tengahnya itu berisi daftar menu gitu, menu item panel itu metodenya. Yang mana itu dimuat secara dinamis gitu, berdasarkan filter yang kita dipilih gitu. Lalu masuk ke metode create card panel. Nah, card panel ini itu membuat panel keranjang belanja ya untuk menampilkan nah yang itu create untuk menampilkan keranjang dalam bentuk tabel gitu. Nah, jadi di bagian bawahnya itu terdapat tabel total harga gitu atau card total tabel dan 2 tombol gitu. Ada bersihkan keranjang untuk mengosongkan keranjangnya dan check out dan bayar untuk memproses pesanan. Lalu masuk ke metode create order history panel. Nah, si metode ini itu fungsinya itu untuk membangun panel gitu, riwayat pesanan dengan 2 tabel. Tabel atasnya itu metode order history tabel, yaitu untuk menampilkan daftar pesanan, dan tabel yang bawahnya itu untuk order detail tabel, yang mana untuk menampilkan detail item dalam pesanan yang dipilih. Nah, pemilihan baris ini akan memicu metode atau memanggil metode display order detail gitu ya. Langsung saja kita lanjut ke set filter. Nah, seperti yang dibahas tadi di atas, jadi metode set filter ini itu untuk memfilter menu berdasarkan kategori yang dipilih. Misalnya kita mau menampilkan semua menu, akan tampil semua minuman saja atau minuman saja. Nah, setelah mengatur nilai itu, metode ini akan memanggil load menu item gitu, sesuai filter yang kita dipilih gitu, untuk memuat ulang daftar sesuai filter yang kita pilih gitu. Nah, lalu ada metodenya ini load menu items. Jadi metode ini itu untuk memuat daftar item menu yang mana si menunya itu diambil dari database melalui si menu service gitu. Nah, filter akan diterapkan pada list menu yang diperoleh. Kemudian di setiap itemnya itu ditampilkan sebagai kartu menu atau kotak-kotak menu gitu tampilannya itu, atau bisa disebut J-panel yang dibuat lewat si create menu item card gitu. Nah, jika tidak ada item yang sesuai, maka akan muncul label pesan kosong gitu. Nah, masuk ke metode create menu item card. Nah, itu create menu item card. Nah, si metode ini itu untuk membuat tampilan satu item menu dalam bentuk kartu gitu, atau kotak-kotak gitu ya. Yang mana berisinya itu ada gambar, diisi kartnya itu gambar, nama, tipe harga, dan ada tombol tambah ke keranjang gitu. Nah, gambar ini itu nanti dimuat secara asinkron gitu, menggunakan image loader worker, nanti ada di bawah. Nah, langsung saja masuk ke metode add to cart. Nah, metode add to cart ini itu untuk menambahkan item yang dipilih ke dalam keranjang gitu, dan diperbarui tampilan keranjang dengan si update card display, nanti di bawah ada. Nah, setelah itu si pengguna itu diarahkan otomatis ke tab keranjang itu, untuk juga muncul pesan konfirmasi bahwa item telah ditambahkan kepada keranjang. Nah, metode update card display. Nah, seperti yang dibahas sebelumnya, di metode sebelumnya itu mengatur ulang isi tabel keranjang. Si metode itu fungsinya, yaitu card tabel model. Nah, berdasarkan isi card.
Nah, dan juga ini si metode itu untuk menghitung total harga keseluruhan dan memperbarui label cart total label gitu. Tombol checkout itu selanjutnya tombol checkoutnya itu akan diaktifkan jika si keranjang di dalamnya itu tidak kosong. Nah, lalu ada metode clear cart. Ke bawah, boleh ke bawah. Nah, metode clear cart. Nah, jadi si metode ini itu untuk menghapus semua item keranjang gitu dan memanggil si update cart display, si metode update cart display untuk memperbarui tampilan. Jadi setelah muncul pesan bahwa keranjang telah dikosongkan gitu. Lanjut ada metode perform checkout. Nah, si metode ini itu untuk menangani proses checkout saat tombol checkout dan bayar ditekan gitu pada keranjang yang ada di keranjang gitu. Nah, lalu menampilkan konfirmasi. Lalu jika disetujui, maka akan membuat pesanan baru melalui metode order service create order. Nah, jika berhasil, keranjang itu akan dikosongkan dan muncul pesan sukses. Jika gagal, muncul pesan error. Nah, lalu metode load order history. Nah, yang itu metode load order history. Nah, metode ini itu untuk memuat seluruh riwayat pesanan pengguna dari order service, gitu, dari metode si order service. Nah, setiap pesanan itu bakal ditampilkan ke dalam order history table. Nah, jika tidak ada pesanan, maka label judul akan diperbarui menjadi kosong itu tulisannya. Nah, lalu ada display order details. Boleh ke bawah. Display order details. Nah, jadi si metode ini itu untuk menampilkan gitu detail dari pesanan yang dipilih pada tabel gitu. Tabel order detail tabel. Nah, mengambil ID pesanan yang dipilih gitu, mencari pesanan dalam si daftar user gitu. Lalu akan ditampilkan item yang terdapat dalam pesanan tersebut gitu. Jadi ditampilkan pesanannya gitu. Nah, lalu yang terakhir ini ada kelas yang image loader worker. Nah, kelas image loader worker ini itu merupakan subclass ya dari swing worker, yaitu untuk memuat gambar menu secara asinkron seperti yang tadi disinggung di awal, untuk memuat gambar gitu pada menu di bagian menu-menu. Jadi supaya si UI-nya itu tidak freeze gitu. Nah, jika gambar tidak ditemukan, maka fallback akan digunakan atau ditampilkan teks no image gitu. Setelah gambar dimuat. Nah, setelah gambar dimuat itu, label akan diperbarui dengan si image icon yang sesuai gitu. Nah, jadi mungkin seperti itu ya buat UI kurang lebih ini itu merupakan tampilan antar muka supaya si user itu bisa lebih paham gitu. Ini itu kayak gimana cara operasiinnya kayak gitu. Jadi ada tampilannya lah gitu. Bukan cuma tulisan saja gitu. Mungkin sekian, dilanjut ke rekan saya. Baik, terima kasih Mawal yang sudah menyampaikan beberapa penjelasan ya. Di sini kita akan mulai ke demo aplikasinya ya. Jadi hasil dari tadi penjelasannya, dari semua source code yang sudah dijelaskan, kita akan langsung masuk ke gimana sih bentuk dari aplikasi itu kayak gimana, bentuk desktopnya kayak gimana gitu kan. Nah, di sini kita menggunakan main.java sebagai kelas utama untuk menjalankannya. Jadi di sini juga terdapat koneksi-koneksi yang disampaikan ke dalam database, yang kalau semisal ketika terhubung maka akan ditampilkan database terhubung, dan kalau semisal tidak tersambung maka ditampilkan gagal terhubung. Di sini juga ada source code untuk menampilkan bagian tampilannya nanti ya, untuk visible-nya. Nah, langsung kita run aja ya. Langsung kita run. Nah, di sini, nah database terhubung dengan sukses dan startup.
Ini untuk tampilan start. Nah, di sini terdapat sesuai tadi ya, terdapat 2 user, ada dari admin dan user biasa. Di sini kita akan coba menggunakan user admin menggunakan user terlebih dahulu ya. Jadi pengguna, terlebih kepada pengguna. Di sini kita akan menggunakan yang user dulu ya. Nah, di sini terdapat beberapa user, contohnya yang sudah diambil. Kita ambil, masukin ke sini. Langsung login, maka login berhasil, selamat datang. Maka tampilannya seperti ini. Nah, jadi ketika pelanggan ingin memesan, maka akan tampil ke menu ini. Dan ini tampilan untuk keranjang, riwayat pesanan, ada di sini. Dan ketika kita klik, hanya di sini tambah keranjang. Telah ditambahkan keranjang, bisa kita cek, langsung ada ya. Di sini juga ada fitur untuk membersihkan keranjang. Kalau misalnya tidak hanya ini, contohnya dengan minumannya ya, dan tablet tambah ke keranjang. Di sini bisa dihapus. Tapi kalau dihapus langsung hapus semuanya. Coba langsung hapus semua keranjangnya. Kita coba pilih satu lagi. Nah, bisa langsung dicekot dan bayar. Nah, pembayaran berhasil, pesanan Anda telah dibuat. Nah, riwayat pesannya langsung muncul. Ya, pesanan, harga totalnya, dan statusnya komplit. Nah, setelah itu, setelah di ini tampilannya, maka akan masuk ke user untuk admin ya. Kita log out dulu, kita menggunakan email yang admin. Satu, dua, tiga, berhasil. Dan ini untuk tampilan untuk admin ya. Di sini tampilan untuk admin, kita bisa untuk menambahkan semua menu-menu dengan cara ya, bisa kita contohkan ya. Kita tambahkan baru, kita kalau misalnya ingin menambahkan, contoh di sini kita menambahkan pisang keju. Untuk ID-nya dikarenakan di sini menggunakan ID otomatis, harganya catnya 20.000. Kemudian kita pilih gambarnya. Di sini kita udah siapkan ya. Pisang keju. Nah, contohnya di sini. Gambar berhasil disalin. Oke, lalu tambah. Berhasil ditambahkan. Langsung masuk ke sini. Ya. Oh, maaf, untuk tipenya harusnya food ya. Di sini kita bisa update dengan cara klik update, langsung ke food, langsung update. Langsung otomatis keganti ya ke food. Dan di sini juga ada laporan penjualan yang tadi yang sudah kita inputkan, yang sudah tadi dipesan oleh pembeli akan masuk ke sini. Gitu. Laporan penjualannya ada 17.000, 18.000, statusnya udah ya, udah terjual, udah beres. Nah, setelah tadi kita inputkan, kita bisa lihat ya dari hasil pisang keju yang tadi diinputkan yang baru di menu yang besar lagi. Maka akan tampil di sini. Nah, ini pisang keju di menu makanan. Jadi 4. Tadi kan ada 3 ya, minuman 3, makanan 3. Tuh, langsung ada tampil dan bisa juga langsung ditambah ke keranjang otomatis bisa. Oke, mungkin itu ya untuk terkait sistem dari coffee shop ini. Sistem desktop coffee shop yang sudah kami buat.
tentunya. Terkait fitur-fiturnya tadi sudah dijelaskan, dan ini hasilnya untuk tampilannya. Dan untuk semua terkait tombol, minuman, terkait fitur-fitur, alhamdulillah berjalan dengan baik. Dan inilah hasilnya mungkin ya. Mungkin cukup sekian yang bisa kami buat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.